Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam rayu. Kan terpaksa sebenarnya. Kita terpaksa melakukan pembelajaran, belajar mengajar itu mahasiswa. Antara mahasiswa dengan dosen juga ada sisi jenuh. Bayangkan jangan. Yang biasa kita itu berinteraksi dengan orang, kita ketemu dengan orang. Kita berhadapan langsung dengan mahasiswa. Pasti ada cerita-cerita unik nanti di situ. Kita yang mahasiswanya ngantuk, kita ayo kok tidur gitu. Ada gitunya. Bagaimana cara meningkatkan minat pembelajaran siswa terhadap pembelajaran online ini? Karena segala gini-gini tok, ayo gini-gini aja kan. Biar masuk nggak masuk ya tetap kita nggak paham gitu katakanlah gitu. Akhirnya kasih sami-sami Mas Aki. Penjelasannya semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam rayu. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, kembali lagi di acara Ngobrol Peduli dengan saya Cahan. Dan kali ini kita akan sebuah pembelajaran online. Dan di samping saya sekarang ada seorang narasumber pakar pendidikan, bukan pakar. Salah satu universitas swasta di Surabaya. Tak kenal maka tak sayang, saya persilakan kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya. Monggo Pak. Ini lengkap ya namanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Autor dan saya di sini diundang oleh Cak Han. Saya juga sering melihat konten-kontennya beliau terkait kebangsaan dan budaya. Dan di sini saya diminta Cak Han untuk bercengkrama ya, berdiskusi ringan gitu ya, terkait pendidikan. Mohon maaf, kapasitas saya di sini sebagai pendidik yang mungkin tidak expert banget sesuai dengan dikatakan Pak Handono tadi. Tahan gitu. Karena beliau ini dulu adalah rekan saya di salah satu universitas, jadi saya terbiasa manggil Pak Han gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti saya kepelicuk lagi namanya Pak Han atau Cak Han. Siap. Di sini saya sebagai dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya di Fakultas Pendidikan. Jadi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dipertanyakan oleh Cak Han atau Mas Aki, atau kita nanti bisa berdiskusi lah terkait itu. Monggo. Terima kasih Bapak Nailul Autor. Nah, kita mulai sekarang ngobrol-ngobrol dulunya. Siap. Pariwara berikut ini kita ngobrol. Pemirsa, kita kembali lagi. Kita lanjutkan diskusinya, ngobrol-ngobrol dengan beliau, Pak Autor. Pak Autor. Siap. Sekarang kan sedang masa-masa pandemi. Masih berkelanjutan dari PKM, terus levelnya naik. Level 1 sampai level berapa nggak tahu. Level 4 ini ya. Terkait dengan tema kita pendidikan, yaitu di pembelajaran online. Seperti apakah pembelajaran online di masa pandemi? Bisa dijelaskan? Karena saya sendiri juga mengalami hal itu. Saya ngajar ini selama pandemi ini juga ngajar itu kan kita diarahkan untuk online. Karena tidak memungkinkan untuk bertemu langsung di sebuah ruangan. Kita memberi materi di sebuah ruangan yang intinya offline itu tidak bisa. Karena pandemi ini masih terus
ada gitu. Harapannya kita nanti segera selesai lah pandeminya, amin. Amin, amin. Gini, pembelajaran yang ada sekarang itu via online itu tadi ya kayak kita ketemu dengan mahasiswa gitu. Kita ketemu dengan mahasiswa memberikan materi itu lewat aplikasi-aplikasi yang mana memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka via online. Kita kan ada beberapa aplikasi yang seperti Zoom, terus habis itu ada Jimit. Kalau seumpama untuk tugas kita masukkan ke Google Classroom, ya seperti itu. Berjalannya ya seperti itu, kita ngajar ya seperti biasa kita ngajar dengan bertemu teman-teman mahasiswa itu ya lewat online. Jadi walaupun jarak memisahkan kita berkilo-kilometer, bahkan ada yang sampai luar pulau juga, tapi kita masih tetap bisa bertemu alhamdulillah lewat online. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, untuk efektivitas dalam belajar online itu seperti apa? Efektivitas pembelajaran online gitu. Iya. Kalau kita bicara itu sebenarnya ini kita bisa melihat dari dua sisi. Karena gini, pertama pembelajaran online kan ini kan cara gitu kan terpaksa sebenarnya. Kita terpaksa melakukan belajar mengajar itu via online itu terpaksa karena adanya pandemi. Kalau dibilang efektif atau tidak efektif itu bisa dua-duanya. Bisa efektif juga bisa tidak efektif. Efektif dalam arti gini, walaupun dengan adanya pandemi yang sangat lama ini kita alami, kita masih bisa melakukan pembelajaran itu via online. Itu efektifnya. Jadi tidak adanya stuck. Jadi tidak adanya yang nggak belajar lagi walaupun ada pandemi, nggak ada alasan lagi untuk berhenti. Jadi itu efektifnya, kita masih bisa melakukan pembelajaran via online. Kalau tidak efektifnya mungkin untuk awal mula dulu adanya pembelajaran via online itu masih bisa kita, karena kita tidak tahu seberapa lama waktu itu corona ini akan berjalan atau berlangsung. Jadi waktu itu oke lah, nggak apa-apa ya, termasuk masih semangat, baik dosen ataupun mahasiswa masih semangat. Cuma mungkin karena ini pada waktu itu adalah hal yang baru, masih membiasakan diri, tapi intinya masih semangat. Namun ini yang tadi tidak efektifnya ini, dalam arti bukan terkait pembelajaran yang kita laksanakan via online-nya. Kalau via online-nya saya yakin antara dosen dan mahasiswa juga sudah mengerti. Kita memiliki cara-cara yang kita harus berusaha untuk memberikan cara-cara yang inovatif agar mahasiswa itu tidak merasa bosan gitu ya. Cuma walaupun seperti itu kita lakukan terus, tapi ada sisi jenuh. Jenuhnya gimana? Ada sisi jenuh gini. Ini nggak hanya mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen juga ada sisi jenuh. Bayangkan Jan, yang biasa kita itu berinteraksi dengan orang, kita ketemu dengan orang. Ini kita hanya berada di dalam suatu ruangan, bisa dikatakan tempat ruangan kerja di rumah ataupun di kamar kita. Itu kita dari pagi sampai sore kita itu menghadap gadget kita, baik mobile phone, HP itu atau laptop kita atau komputer gitu. Dan itu terus menerus. Inovatifnya kita sebagai pengajar itu tetap akan berhadapan dengan layar yang kita tahu sendiri ya, layar gadget itu kan kayak gini, padang gitu loh. Itu minimal satu, mata capek. Kedua, kegiatan ini kan monoton, dalam arti kita ngelihat HP terus gitu. Monotonnya kan kita lihat HP. Nah, itu dari lelahnya kita menghadapi itu ya, menghadapi gadget kita setiap hari, itu bosan, ada jenuhnya. Jenuh itu gini, sebagai pengajar kita ngajar materi-materi yang sudah pernah kita ajarkan di lab, sebelum online dengan offline, tapi kita membawa itu di online dan kita terus-menerus memberikan mata kuliah itu, dan kita tidak berhadapan langsung dengan orang gitu. Jadi sosialisasi kita
terbatasi dengan adanya layar kotak itu. Nah itu kan. Jadi kalau bedanya ya kalau kita ngajar offline, kalau offline itu kan walaupun kita apa yang kita ajarkan itu kita sudah mengajarkan itu sebelum-sebelumnya, tapi kita ada interaksi sosial di situ. Yang nggak buat bosan adalah ini, ketika kita berhadapan langsung dengan orang, ya ketika kita berhadapan langsung dengan mahasiswa, pasti ada cerita-cerita unik nanti di situ. Ketika yang mahasiswanya ngantuk, kita ayo kok tidur gitu. Ada gitunya gitu. Kalau di online kan kita nggak bisa, gitu. Nggak kan. Mungkin kalau ada mahasiswa yang itu mereka cukup off cam. Itu yang buat kita sebagai dosen pun kadang juga gini mikir ya. Kalau mahasiswa sedang off cam, kita ngajar mahasiswa off cam, itu dilema kita gini. Ketika kita bilang, loh kok off cam, saya ini ngajar nih, kok kalian off cam, kok gak menghormati kita. Nah kita kan nggak tahu off camnya mereka karena apa. Off camnya mereka kan karena apa. Nanti bisa bilang ada beberapa dosen alasan, tapi kita kan nggak tahu mereka apa yang mereka lakukan itu kan kita nggak tahu. Entah itu masalah sinyal, entah itu masalah mereka memang lagi sakit atau apa, kita nggak ngerti lah. Itu kan kita serba dilema ya, serba dilema gitu. Itu jadi itu efektivitasnya itu ya itu tadi, efektif juga tidak efektif. Dalam arti tidak efektifnya itu karena bosan. Termasuk metode-metode juga terbatas ya, metode yang kita terapkan pada mahasiswa. Ya, metode-metode juga terbatas. Kalau saya ini kan dosen bahasa ya, dosen bahasa cara gitu kan cuma ngomong, kita berkomunikasi dengan namanya dosen bahasa ya. Sebanyak apapun teori-teori kan kita namanya dosen bahasa kan butuh komunikasi, masih bisa lah. Nah, bayangkan kalau seumpama matematika, ilmu eksak yang butuh rumus gitu ya. Kita biasanya, saya dulu saat SMA saya kan juga alhamdulillah yang IPA. Yo waktu itu IPA melihat melihat rumus yang ada di papan itu aja sudah buat otak saya, karena saya waktu itu gak pinter-pinter banget ya. Buat otak saya itu udah ya Allah kok rumus sakmene akeh ini, terus saya diminta untuk menghafal itu kan kadang itu jangan, apalagi cuma di layar HP gitu ya. Itu kan sedikit Nah itu kalau yang eksak. Nah kalau ini mata kuliah yang butuh praktek, harus datang ke lab, terus harus datang ke lapangan, itu bagaimana? Nah itu loh yang buat antara efektif dan tidak efektifnya itu. Dari efektivitas sendiri juga dari bisa efektif bisa bukan kayak gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, mungkin kan pembelajaran online ini akan dilanjutkan saat mungkin setelah pandemi usai, bagaimana Bu? Setelah pandemi usai mungkinkah pembelajaran ini dilanjutkan? Mungkinkah pembelajaran ini dilanjutkan apabila pandemi ini sudah usai, pembelajaran dalam arti online? Online itu. Mungkin, sangat mungkin. Karena di sini itu kita kan memiliki pengalaman yang banyak ya di dunia online ini. Contoh apabila kita memiliki guru, terus namun guru itu berhalangan hadir karena ada tugas di luar kota atau sedang melaksanakan kegiatan di luar kota yang tidak bisa hadir di kelas, itu bisa dengan online bisa. Jadi walaupun pandemi ini sudah selesai, tapi itu masih bisa dilakukan. Dan juga ketika ada kayak acara-acara yang mungkin tidak memungkinkan untuk hadir katakanlah, itu juga bisa dengan online. Jadi ya sangat mungkin apabila pandemi ini udah selesai, pembelajaran online itu masih berlanjut juga sangat mungkin. Sudah ini berarti pandemi pun dulu kan juga sudah pernah seperti itu. Oke. Mas Fakih, ada pertanyaan? Sudah seperti ini. Mungkin di luar daripada pembelajaran online atau bebas lah sekarang. Bebas. Saya minum dulu. Mahasiswa. Ada pertanyaan? Mas Fakih. Iya ada. Siap. Masih dalam ruang lingkup pembelajaran online. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan minat pembelajaran siswa terhadap pembelajaran online ini? Karena yang saya temui tidak jauh-jauh tetangga saya itu kebanyakan
mereka itu meremehkan pembelajaran online, kebanyakan hal online aja. Itu tetangganya atau sampai sendiri? Tetangga. Jangan itu pengalaman pribadi ya. Oke, meningkatkan minat ya. Terus habis itu banyak yang meremehkan karena online gitu ya. Iya. Ini lebih kepada gini sih sebenarnya. Kalau antara meremehkan tidak meremehkan mungkin karena ya satu tadi karena sudah jenuh gitu. Pembelajaran itu dilakukan di rumah terus sampai kapan ini? Sampai kapan ini berlangsung itu sampai kapan? Ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan itu kan menimbulkan rasa jenuh. Yang mana lahirlah yang meremehkan. Segala gini-gini tok ayo gini-gini aja kan. Biar masuk nggak masuk ya tetap kita nggak paham gitu katakanlah gitu. Akhirnya terjadilah meremehkan tadi. Nah, untuk meningkatkan minat atau siswa agar lebih lebih semangat lagi. Itu gini sebenarnya. Kalau semua sudah bosan, kalau siswa sudah bosan itu ya agak susah. Ya. Kalau minat itu kan kembali lahir pada lahir kembali ke mahasiswa itu sendiri. Kalau mereka emang punya niat untuk meningkatkan minat mereka pada pembelajaran, ya kembali lagi kepada kenapa mereka belajar itu motivasinya apa. Kan ada nih banyak nih pembelajaran itu kan saya kuliah itu punya motivasi sendiri-sendiri. Cuma ada juga enggak ada juga, ini banyak juga terjadi bahwa saya kuliah karena dipaksa orang tua gitu. Wes gak ada motivasinya karena dipaksa orang tua, online pisan gitu. Akhirnya ya yang terjadi yaitu alah mumpung online saya target lah enggak kayak meremehkan tadi lah. Cuma untuk menumbuhkan minat kalau dia sudah punya niat gitu, sebenarnya mudah. Cintai dulu mata kuliahnya atau pelajarannya itu tadi. Kalau semua sudah cinta, masih usah angel-angel sesulit apapun itu, pasti mereka akan berusaha untuk untuk mencari cara agar dia paham dengan materi itu. Nah, tumbuhnya rasa cinta itu juga masuk kepada ini motivasi terbesar dia itu apa belajar. Katakanlah gini, aku belajar, aku punya pacar saya habis ini lulus. Kalau dia lulus, kalau saya belum lulus kan yo nggak mungkin saya pengen nikah, itu motivasi itu. Akhirnya mau tidak mau dia belajar lah. Kok gak paham ya sudah coba untuk mencintai dulu pelajarannya, minimal dicintai dulu lah. Gurune lho sopo katakanlah gurune kan udah dicintai, aku seneng rek guru iki gitu ya. Nggak paham kamu akan berusaha untuk tertarik dengan mata kuliah yang dibawakan oleh orang tersebut. Lalu udah dicintai dulu. Mumpung wis kadung cinta, kayak sampean punya pacar enggak? Ayo enggak boleh kan. Sampean punya pacar kan ya? Punya pacar. Sampean punya pacar toh, dan itu lama enggak pacarannya? Saya enggak tanya tahun, lama ya. Pacarannya lama ya. Pasti di proses pacarannya Mas Fakih itu ada bertengkar kan? Ada. Tapi sampai sekarang masih pacaran? Masih. Nah itu karena cinta kan ya? Karena cinta. Walaupun sama dengan kayak belajar, susah. Tapi karena cinta, berusaha terus sampai sekarang masih berusaha membaca, berusaha untuk belajar. Ya sama kayak Mas Fakih ini tadi. Pacaran udah lama nih, mencintai. Bertengkar, tapi sampai sekarang masih pacaran karena mencintai itu kan. Tumbuhkan rasa cinta dulu. Kalau rasa cinta itu sudah ada, insya Allah ya itu nanti bisa masuk sendiri. Ada lagi Mas Fakih? Lalu dengan adanya pembelajaran online ini kan bagaimana etika pembelajaran online terhadap guru, dosen? Etika apa ini? Etika siswa atau etika siswa? Oh, etika siswa. Tawaduknya gimana gitu? Mas tawaduk ya. Kalau kita ngomong etika sebenarnya baik mahasiswa atau siswa ataupun gurunya itu sebenarnya punya etikanya sendiri-sendiri. Siswa memiliki etika dalam mengikuti pembelajaran dan guru pun juga memiliki etika dalam mentransferkan ilmunya. Nah, kalau dari sudut pandang siswa, kalau seumpama di pembelajaran ini ya, online ini ya, mungkin attitude pertama yang harus mereka sadari adalah on cam.
Ya walaupun memang kebanyakan yang kita tahu kan off cam. Tapi kalau kita ngomong attitude seorang siswa atau mahasiswa, selain mereka cara ngomong yang baik, kalau itu kan pasti semuanya sudah tahu kan ya, cara ngomong yang baik, menghargai guru itu seperti apa. Tapi ada yang paling dasar dari pembelajaran online ini, etika, adalah on cam. Karena kalau kita off cam, kita kan nggak tahu guru itu, siswa itu kan tidur atau dia malah main game, atau dia membaca komik atau nonton film, nonton TV, udah on cam mute. Nek mute nggak apa-apa lah, mute ya kalau semua ada rame dia ngobrol kan nggak, biar kita nggak terganggu gitu. Tapi kalau udah off cam kita nggak tahu. Kadang pengalaman saya ngajar terus siswanya off cam semua, rasanya itu kayak ngomong sendiri. Kayak kita nembak cewek tapi gak dianu gitu. Nembak cewek, mengungkapkan rasa cinta kita ke seorang wanita tapi gak dijawab. Ngerti enggak? PHP gantung. Paham? Krik. Wah, PHP. Di PHP mahasiswa itu. Jadi kalau etika itu lebih kepada ini on cam ya. Karena gini, kita juga tidak boleh, walaupun kita sedang ada di keadaan yang serba susah kan, ataupun jenuh ataupun bosan, kita juga harus tetap tidak lupa untuk attitude kita itu harus tetap ada ketika pembelajaran dengan on cam tadi. Karena ya apa ya, kalau seumpama kita membiarkan guru itu ngomong terus, nah itu kan kasihan gitu loh gurunya. Ataupun kadang kalau semua kita sebagai dosen terus off cam itu kadang ya gimana ya, nah kita berharap mahasiswa atau siswa kita on cam, tapi dosen juga off cam, ya sama aja. Jadi harus tahu, harus kita itu saling apa ya, cara gitu, etika antara guru dan siswa itu juga harus tetap dijaga, harus ada gitu. Itu sih. Siap. Sudah, Mas Marti. Alhamdulillah, hari sudah cukup sampai di sini. Terima kasih Pak. Sami-sami Mas Fakih. Penjelasannya, semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Dimanapun Anda berada. Pemirsa, kami di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam ngopi, ngobrol peduli. Siap.